Yang paling tahu dalam hati kita ini sekarang ini, yang paling tahu siapa? Ya kita sendiri sama Allah. Orang lain nggak ada yang tahu, kecuali kalau kita ungkapkan. Yang kita ungkapkan pun tidak sesuai kadang-kadang untuk menutupi barangkali yang di dalam hatiku itu tidak layak untuk diungkapkan, diucapkan. Nah, itu yang terjadi. Sampai sebegitunya Allah Ta'ala itu mencermati. Sehingga ketika turun ayat pertama kali, dan ini merupakan sebuah kekomplinan kita ya kepada Allah Ta'ala sebetulnya, tapi sudah diwakili. Yaitu apa? Di dalam ayat yang selalu kita baca ketika kita baca Ratib Haddad, itu amanu rasulu bima unzila ilaihi. Terus terus la yukallifullahu nafsan illa. Kenapa Allah Ta'ala itu menurunkan ayat itu? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, karena lintasan hati itu kita pun tidak bisa mampu untuk menjangkaunya. Kita bisa mengetahuinya tapi tidak bisa mengeremnya. Mengeremnya tidak bisa. Yang bisa kita lakukan itu menjaga supaya tidak terlintas, bisa. Yang bisa kita lakukan itu setelah terlintas lintasan itu kita berjuang untuk menghentikannya supaya jangan terrealisasi dengan anggota zahir kita sehingga dianggap dosa, bisa. Tergantung kepada bagaimana dia itu melakukan tazkiyah dalam dirinya. Nah, tapi untuk mencegah supaya nggak ada lintasan itu nggak bisa. Inilah yang dikomplainkan oleh sahabat Nabi di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibkum billah. Yang kalian tampakkan dan anggota zahir kalian maupun yang kalian sembunyikan, Allah akan menghisapnya itu semuanya. Keberatan sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu diri mereka tidak mampu. Manusia itu tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan dalam keadaan dia itu dihisap dengan hatinya juga, dengan yang ada di dalam lubuk hatinya juga, itu susah sekali. Nah, oleh karenanya jadi kalian itu kalau tidak menguasai lubuk hati atau tidak bisa memberikan sebuah tekanan kepada hati kita atau jiwa kita, atau disebutkan ruh juga, maka berbahaya kepada zahir kita. Nah, karena apa? Semuanya berada di sini, bukan berada di tangan kita. Iya, beberapa anggota zahir seperti mobil itu dikendalikan dengan tangan kita, tidak dikendalikan dengan hati kita. Tapi mobil bukan selalu terkait dengan kita. Begitu pula handphone, komputer dan sebagainya, itu bisa kita kendalikan dengan tangan kita, tapi bukan selalu bersanding dengan kita. Tapi anggota badan kita ini selalu diremote dengan hati kita. Hati ini yang berkuasa. Nah, jiwa itu yang harus kita luluhkan, kita matikan, kita kalahkan. Nah, itulah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jadi beruntung yang bisa mensucikannya. Gimana cara mensucikannya? Ya nggak mudah. Seperti nggak mudahnya sahabat Nabi ketika dia itu mengatakan, ketika mendengarkan ayat yang datang langsung melalui mulut mulia Nabi kita Muhammad SAW, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Keberatan mereka. Sama seperti kita juga keberatan. Nah, karena apa? Sesuatu dalam hati kita lebih banyak daripada sesuatu yang dianggap zahir. Kita mau makan, pertimbangannya itu banyak. Kalau secara zahir nggak ada pertimbangan, atau mungkin sedikit pertimbangan, tapi secara batin banyak. Makan di mana ya? Sama siapa ya? Apa ya? Kalau semua ada ini lebih enak ya. Dulu waktu pada saat seperti ini juga di rumah aku makannya begini loh. Aku terus banyak itu lintasan, tapi yang terlaksana cuma zahirnya itu 1, 2, 3 atau hanya sebatas itu. Nah, jadi untuk menjangkau dan mencegah di dalam hati kita itu sulit sekali.
Kemudian turunlah ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Kalau sudah kita lakukan baru itu dosa. Kalau dalam hati belum lakukan, belum catat dosa. Tapi kalau berupa kebaikan walaupun dalam hati itu sudah dianggap sebuah kebaikan.